dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang keempat, bahwa ia dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dia mati karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan itu dengan kuasanya akhirnya membangkitkan Yesus. Ya, Roh Kudus membangkitkan Yesus, dikatakan Yesus itu mengalahkan akan maut oleh kuasa Tuhan. Nah, di satu sisi kita sudah mengalami yang namanya kemerdekaan dari dosa. Kenapa? Karena sudah dibayar lunas oleh Yesus. Itulah yang disebut dengan kuasa penebusan. Nah, sekarang mengenai kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan. Kalau kita mengalami kuasa penebusan, kita sudah ditebus oleh Yesus, sebetulnya tidak berhenti di situ. Yesus mengalami semua siksaan, semua kesengsaraan untuk menggantikan saudara. Saudara mengalami semua karya penebusan Yesus dan karya salib Yesus, sehingga saudara tidak harus menanggung akibat dari dosa dan tuntutan hukum dosa. Nah, saudaraku, kita tidak mengalami hanya berhenti di situ. Ada yang disebut dengan kuasa kebangkitan yang ajaib, yang kita harus alami, karena sejatinya kuasa kebangkitan itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam Efesus Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi yang pasal ketiga ayat yang ke-10, yang ku kehendaki, yang ku ingini ialah mengenal Dia atau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu namanya. Oh, dia tahu namanya Yesus. Mengenal Tuhan itu artinya bukan hanya tahu namanya Yesus. Nah, sebetulnya kalau kita hanya tahu namanya Yesus, sedangkan kita tidak tahu apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita, dan apa yang Yesus terus lakukan untuk kita, dan apa yang Yesus sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, sebetulnya tidak banyak gunanya. Ya, sebetulnya tidak banyak gunanya. Kalau saya tahu Mas Anton, saya tahu. Tapi kalau saya tidak mengenal Mas Anton dengan semua pelayanan dan semua karyanya, ya sebetulnya nggak banyak gunanya. Buat apa saya tahu Mas Anton? Ya hanya kenal-kenalan aja, hai di pinggir jalan begitu aja, nggak banyak faedahnya. Tapi ketika saya tahu bahwa ternyata pelayanannya adalah menjangkau jiwa-jiwa dan melayani jiwa-jiwa lewat pelayanan radio. Dia bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia, bahkan seluruh pelosok dunia. Oh, saya mengenal dia, dan ketika dengan pelayanannya lalu saya difasilitasi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu juga terima berkat. Nah, itulah saya mengenal Mas Anton, dan saya mengenal apa yang dia lakukan, saya mengenal pelayanannya, dan apa yang kita bisa dapatkan dari dia. Jadi mengenal dia itu bukan hanya mengenal namanya siapa? Yesus, Juru Selamat. Kamu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nah, bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan itu yang dia inginkan. Ketika dia datang ke muka bumi ini, dia membawa semua pemberian-pemberian yang baik. Alkitab mengatakan bahwa semua berkat dari surga itu sudah dilimpahkan kepada kita dan saudara semuanya lewat Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Dan dikatakan juga yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya, apa itu kuasa kebangkitannya, dan bagaimana dia bekerja untuk saudara dan saya. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu dan semua saudara, mari lihat sama-sama di dalam kitab Efesus. Ya, kitab Efesus, saya akan bacakan mulai dari ayat, coba saya lihat ya, kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu, saudara dan saya, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya.
berkat apakah yang terkandung dalam panggilannya. Situasi seperti apa, kuasa seperti apa, anugerah seperti apa, lalu kemuliaan seperti apa yang ada dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, ayat ini ayat sangat ajaib. Saya terus berdoa, saya terus bergumul. Saya baca ayat ini berulang kali dan saya makin hari makin memahami. Tapi sebetulnya yang paling saya rindukan adalah saya mengalami, kita semua mengalami. Ya, kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, masa depan yang telah disediakan, tentu masa depan yang baik yang disediakan bagi kita seiring yang ada di dalam panggilannya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa kebaikan, rancangan yang memberikan damai sejahtera, rancangan yang memberikan sukacita. Dia membawa kita kepada kodrat ilahinya, dia membawa kita lepas dari kebinasaan yang ditawarkan oleh dunia. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudaraku, ini rahasia yang ajaib, seringkali tidak terpikirkan. Bagaimana Tuhan itu menyediakan kepada kita satu panggilan kehidupan kita, kodrat ilahi, orang sebut nasib baik kita, destiny kita, kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, lalu ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya menolong mereka yang percaya. Jadi ada kuasa Tuhan itu yang menolong setiap saudara yang percaya. Oh ya Pak, saya tahu kuasa Tuhan itu besar sekali. Saya juga tahu kuasa Tuhan itu ajaib, kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi gambaran ini akan menambah kekayaan dimensi kuasa Tuhan yang saudara bisa bayangkan dan saudara bisa terima dalam kehidupan saudara dan saya. Dia kuasanya ajaib, kuat kuasa Roh Kudus, kasih karunia-Nya, kuasa kesembuhannya dan sebagainya. Nah, ada satu dimensi yang lain yang saya berharap itu akan menambah perbendaharaan iman saudara, bahwa ada kuasa yang ajaib. Saudaraku, bahkan saya pun setiap hari, setiap kali saya terus untuk mengingatnya dan bersandar dan mengandalkan akan kuasa itu. Betapa hebat kuasanya. Amin. Bagi kita yang percaya, menolong mereka yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ada kuasa yang ajaib sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi ada kuasa yang besar menolong orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara bertanya, Pak, kuasa itu sebesar apa? Oke, orang mengatakan kuasa yang besar, tapi gambaran ini bagus. Kuasa sebesar apa? Dikatakan bahwa kuasa itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya, yang mengalahkan maut. Nah, kita semua tahu kan, Yesus itu mengalami kesengsaraan sampai pada ujungnya dia mati. Dia mati, pada waktu itu dia dikalahkan oleh maut sebelum dia kembali mengalahkan maut oleh kuasa yang membuat Yesus itu mampu mengalahkan maut dan dibangkitkan dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, sebutan maut itu merupakan sebutan bagi kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang paling tinggi tingkatannya. Ya, sebutan itu sudah tidak ada yang lainnya. Ya, yang mengalahkan Yesus bukan sakit penyakit, bukan. Yang mengalahkan Yesus bukan kuasa kemiskinan. Yang mengalahkan Yesus bukan katakanlah roh-roh jahat seperti yang pernah Yesus melayani membelenggu orang yang merasuk orang, seperti orang dirasuk setan. Nah, yang mengalahkan Yesus itu bukan setan yang merasuk orang sehingga orang itu teriak-teriak di kuburan. Nah, bukan jenis setan-setan itu yang mengalahkan Yesus.
Ya, juga bukan penghulu-penghulu udara, pemerintahan-pemerintahan yang teritorial, itu bukan itu yang mengalahkan Yesus. Yang mengalahkan Yesus itu adalah kuasa kegelapan yang paling, ya, yang paling tidak ada di atas itu lagi, tidak ada. Itu yang paling mentok. Nah, itulah yang membuat Yesus mati. Ya, itulah yang membuat Yesus mati. Nah, kuasa ini dikalahkan oleh kuasa kebangkitan tadi. Kuasa yang membuat Yesus lalu mengalahkan maut, dan dia dibangkitkan, lalu dia membuat dia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kuasa Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, lalu Yesus mengalahkan. Nah, kuasa yang sama yang mengalahkan maut. Alkitab mengatakan kuasa itulah yang sedang bekerja di antara orang percaya. Kuasa yang dialami oleh Yesus, itulah yang saya dan saudara harusnya alami. Kuasa itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Seringkali kita lupa. Seringkali tidak terbayangkan dalam kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kita jadi tidak bisa memakainya. Kita tidak punya gambaran memakainya. Kenapa? Terlalu ajaib bagi saya. Terlalu ajaib bagi saya. Berkali-kali saya katakan begini, saya punya HP, bukan HP yang termahal dan terbaik, tapi menurut saya cukup oke lah. Ya, cukup oke-nya bagaimana? Karena masih banyak yang saya belum bisa pakai ya, dengan semua aplikasi dan kemampuan yang ada di HP saya. Bukan HP termahal dan bukan HP terbaik dan bukan HP terhebat. Ya, tapi kalau soal remote sih tidak pernah, hang juga tidak pernah ya. Sejauh ini ya cuman kalau lowbat ya sering. Nah, tapi maksud saya begini, saya bahkan sampai sekarang tidak pernah bisa menguasai semuanya. Ya, tidak bisa menguasai semua potensi, semua aplikasi yang sudah terpasang, semua kemampuan yang sudah terpasang di dalam web ini, sampai sekarang saya tidak tahu. Saya harus tanya pada teman-teman cara memakainya bagaimana. Ya, yang penting bagi saya bisa cepet-cepet bisa buat moto Bu Ida, selesai urusannya. Ya, karena itu yang paling penting ya. Harus HP-nya harus cukup bagus. Kenapa? Supaya fotonya bagus. ya, supaya fotonya bagus. Nah, sama kadang-kadang begitu. Saya tidak menyadari ya kemampuan yang ada yang terpasang di dalam HP ini, saudaraku. Nah, demikian juga kadang-kadang kita tidak terbayangkan, mungkin bagi banyak saudara pun juga baru malam hari ini. Karena kemarin ketika saya berkeliling ke Jawa Timur dan saya sampaikan mengenai kuasa kebangkitan, bahkan orang-orang yang mungkin sudah menjadi Kristen selama puluhan tahun yang katakan, Pak, saya baru mengerti ada kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidup saya bersuka cita, saya bersyukur, berarti sekarang ada kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita semua acap kali tidak menyadarinya. Kita hanya punya gambaran global, kuasa Tuhan sangat besar, kuasa Tuhan sangat besar. Betul, kuasa Tuhan sangat besar, dan kuasa Tuhan sangat besar itulah yang membuat kuasa itu bisa mengalahkan maut. Dan itu sudah mentok. Jadi kalau kuasa kebangkitan yang mengalahkan maut itu ada dalam kehidupan saudara, artinya saudaraku, semua produk turunan dari kuasa maut, sakit, penyakit, persoalan, percideraan, perkelahian, kemiskinan, semuanya, semua yang diakibatkan oleh roh-roh jahat, kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, kita hidup dalam kutuk, kita hidup di dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita hidup dalam situasi yang betul-betul kacau balau, itu sebetulnya dibandingkan dengan kuasa kebangkitan ini tidak ada apa-apanya.